Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah yang setinggi-tingginya. Dengan izinnya, taufik daripadanya, kita terniat untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke tempat yang memuliakan kita ini. Tempat yang siapapun datang ke dalamnya, Allah berikan as-sakinah wal rahmah, dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Dan di saat kita berangkat berpisah meninggalkannya, Allah membagikan ampunannya kepada setiap kita. Oleh itu mari kita bersyukur. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan sama-sama kita dapatkan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepadanya, pada keluarganya, anak, istri, cucu dan cicitnya, serta zuriat keturunannya, para sahabat yang setia berjihad bersamanya, anak-anak mereka dari kalangan muhajirin dan ansar, serta para tabi'in dan siapapun yang setia dan istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyar kiram, dalam rangka menghidupkan ilmu yang dengannya kita menguatkan keyakinan, meluruskan amal, dan mengokohkan keyakinan, kita hadir belajar bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini, menyambung permasalahan tentang larangan-larangan Nabi alaihi salatu wassalam karena suatu makna yang tidak pada atau yang berbeda dengan makna pada larangan yang lain. Kemarin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mencontohkan tentang larangan salat di 5 waktu, yaitu setelah salat subuh sampai terbenam matahari. Dah lupa, memang sudah setahun, sudah setahun jadi lupa. Setelah salat subuh sampai terbit matahari, kemudian setelah asar sampai terbenam matahari, kemudian di saat matahari terbit, dan di saat matahari tenggelam, kemudian di saat matahari di atas kepala atau pertengahan siang sebelum tergelincirnya. Ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat, dan sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, pada zahirnya larangan ini meliputi semua salat, termasuk salat yang wajib atau salat sunat yang lazim yang ada sebabnya, dan termasuk pula salat-salat yang tidak lazim atau salat yang tidak wajib atau salat yang tidak ada terkait dengan amalan tertentu. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dan hadis-hadis yang lain, maka dari larangan umum itu dikecualikan beberapa salat dan beberapa keadaan.
beberapa salat dan beberapa keadaan. Maka dengan demikian beliau mengatakan bahwasanya atau berarti dalil itu atau dalil atau larangan itu tidak meliputi semua salat yang ada. Qala rahimahullah, lamma ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musallina bi hadhil awqat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang salat pada waktu-waktu ini. Waktu yang mana? Di waktu yang terlarang. Dalam hadis yang terakhir beliau sebutkan kemarin, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Siapa yang dapat salat 1 rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia sungguh telah mendapatkan waktu salat subuh. Jadi kalau 1 rakaat sebelum terbit matahari maknanya apa? Maknanya apa? Berarti dia salat di waktu terlarang. Di waktu terlarang. Berapa waktu terlarang yang dia lalui? Iya, berapa waktu terlarang yang dia ini kan? Yang dia langgar? 2 waktu. 1 setelah salat subuh, 2 pas terbit matahari. Sah? Karena setelah subuh tidak langsung terbit, setelah terbit matahari ada melalui proses terbit. Berarti ketika Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat setelah salat subuh sebelum terbit matahari, berarti dia salat subuhnya sah. Salat subuhnya sah. Berarti dia salat di 2 waktu terlarang. 1 setelah salat subuh. 2 di saat terbit matahari. Paham? Oh, tak bilang dah, kita ulang lagi kan ada 5 waktu terlarang. 1 setelah subuh, 2 waktu terbit matahari, 3 waktu matahari di tengah, keempat ketika setelah asar, kelima di saat matahari terbenam. Jadi kalau dia salat subuh 1 rakaat, habis itu terbit matahari, berarti dia salat subuhnya di waktu terlarang. Apa waktu terlarang berapa? 2, yaitu setelah salat subuh dan di saat terbit matahari. Jelas? Baik. Nah, man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka as-subha. Siapa yang salat 1 rakaat subuh sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh. Maksud mendapatkan sah salat subuhnya. Sah salat subuhnya, dianggap salat subuhnya masih dalam waktu. Masih dalam waktu. Wa man adraka rak'atan minal asri, dan siapa dapat salat 1 rakaat asar qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum terbenam matahari, faqad adraka al-asra, berarti dia telah mendapatkan salat asar. Sama. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, fal ilmu yuhitu anna al-musalli rak'atan min as-subhi qabla tulu'i asy-syamsi. Maka ilmu, maksudnya ilmu kita meliputi, mengetahui, memahami annal musalli rak'atan, bahwa orang yang salat 1 rakaat minas subhi, yaitu 1 rakaat subuh, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, wal musalli rak'atan minal asli qabla ghurubis syams, dan 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari, qad sallaya ma'an, kedua-duanya salat, sama-sama salat, fi waqtaini, di 2 waktu, yajma'ani tahrima waqtaini,
Keduanya sama-sama di waktu yang terlarang atau diharamkan. Wa dzalika annahuma sallaya ba'da subhi wal asri, karena keduanya salat setelah salat subuh dan setelah salat asar. Wa ma'a buzughis syamsi wa maghribiha, bersamaan pula dengan terbit matahari dan tenggelamnya. Jelas? Yang salat subuh tadi melewati waktu terbit, yang salat asar tadi melewati waktu terbenam, dan dua-dua itu terlarang. Wa hadhihi arba'atu awqat, dan ini 4 waktu. Setelah subuh, terbit matahari, setelah asar dan terbenam matahari, 4 waktu. Manhiyun anis salati fiha, dilarang salat padanya, dilarang salat pada waktu itu. Lamma ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallina fi hadzal awqat, tatkala Rasulullah SAW menjadikan orang-orang yang salat pada waktu-waktu tadi, mudrikina li salati subhi wal asri, sama dengan mendapatkan waktu salat asar, artinya sama dengan salat di waktu asar dan subuh. Istadlalna, kita mengambil dalil anna nahyahu anis salati fi hadzal awqat, bahwa larangan Nabi salat pada waktu-waktu ini ala nawafil allati la talzam, adalah meliputi salat-salat sunat yang tidak lazim, salat sunat yang tidak lazim. Wa dzalika annahu la yakunu ay yaj'ala aw yaj'alul mar'u mudrikan li salatin bi waqtin nuhiya fihi anis salah, karena tidak mungkin seseorang dijadikan salat pada waktu, mendapatkan salat pada waktu dia dilarang melaksanakannya. Kalau nengok pandang mana, pandang tak paham nih. Seulang kembali dari cara Nabi atau keputusan Nabi mengatakan orang yang salat subuh sebelum terbit matahari dapat 1 rakaat, berarti rakaat kedua terdapat pada waktu yang dilarang. Atau salat asar 1 rakaat sebelum terbenam matahari, berarti salat 3 rakaat di waktu yang terlarang, kan sudah keluar waktunya itu. Nah, ketika Nabi sahkan salat itu padahal di waktu yang terlarang, berarti bagi orang yang salat fardu tidak dilarang. Paham? Bagi orang yang salat fardu tidak dilarang. Demikian juga orang yang salat sunat yang ada kaitannya dengan yang ada kaitannya atau lazim dia lakukan. Contoh, dia masuk di waktu terlarang ke dalam masjid. Apa kewajiban atau apa yang dianjurkan bagi orang masuk masjid? Salat. Dia dihadapkan pada 2 larangan, larangan duduk atau larangan salat di waktu yang terlarang. Tetapi karena ini sunat, sifatnya lazim, maka termasuk yang dikecualikan dari larangan itu, karena bertentangan 2 larangan. Satu bersifat umum dari sisi waktu, yang satu bersifat umum dari sisi tempat. Apa lo gak salat tahiyatul masjid bersifat umum dari sisi tempat. Masjid manapun masuk mesti salat dulu sebelum duduk. Sedangkan larangan yang satu dari sisi waktu bersifat umum, yaitu semasa dimanapun dan kapan, dimanapun waktu ini dilarang. Oleh sebab itu maka yang seperti ini dilihat mana yang lazim dan mana yang tidak lazim, artinya mana yang mesti, mana yang tidak mesti. Nah, maksud lazim di sini artinya bila keadaan ini solatnya, keadaan ini solatnya mesti dilaksanakan. Tapi kalau yang tidak lazim, tidak ada kaitannya dengan tempat, tidak ada kaitannya dengan waktu. Misalnya solat sunat biasa atau solat sunat mutlak. Makanya di sini nanti ada masalah mengqadha salat sunat subuh. Boleh enggak diqadha setelah salat subuh? Khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan mengqadha salat sunat subuh setelah salat subuh. Tetapi
pada umumnya menganjurkan diqadha setelah terbit matahari supaya menghilangkan syubhat bagi yang tidak memahami. Bagi yang tidak memahami, nanti diikuti oleh orang yang tidak paham. Oh, Buya itu sholat sudah subuh, berarti Buya tanyanya. Jadi itu menghilangkan hal itu, maka tidak dianjurkan diqadha selesai sholat subuh. Wabillahi taufiq. Wa dzalika annahu la yakunu ay yuj'ala al-mar'u mudrikan li salatin, karena tidak mungkin seseorang dianggap mendapatkan salat yang sah bi waqti duhiya fihi anis salah, pada waktu dia dilarang salat. Orang melaksanakan sesuatu, dilarang melaksanakan sesuatu itu pada waktu itu, dianggap sah? Dianggap sah? Tuan-tuan ngantor jam 4.30 sore, isi absen terhitung. Nah, enggak jumpa lah bayar jalan lah. Baru absen setelah orang pulang, terhitung. Nah, itulah maksudnya. Sekarang baru sholat setelah waktunya habis. Tetapi ketika ada keputusan kepala kantor, hadirnya kamu hari terhitung, berarti ada pengecualian, kecuali kemenakan Ambon. Tidak paham. Kalau ada pengecualian dari yang berwenang, berarti dianggap sah. Yang berwenang membolehkan itu adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti karena Nabi mengatakan itu sah, maka tak termasuk itu yang dilarang. Jelas? Nah, artinya bila ada yang berwenang mengatakan yang semua pegawai tak dianggap sah absennya kecuali masuk pagi, keluar petang, kecuali security. Kecuali security, karena security dibagi tiga shift. Maka shift pagi absen pagi, shift sore absen sore, shift malam ada, maka absennya pada waktu itu. Saya kira sangat jelas ya. Baik, baru kita masuk. Kita pasal jemput yang kemarin, kalau ini tidak nyambung dia. Nah, qala al-Imam al-Bukhari, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menyampaikan kepada kami Imam Malik ibn Anas, Imam dari Hijrah, ada Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab az-Zuhri, yaitu ulama hadis yang mendapat perintah mengumpulkan hadis secara besar-besaran oleh Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah. Ada Ibn Musayyib, dari Ibn Musayyib Sayyidut Tabi'in wa a'lamuhum Sa'id Ibn Musayyib ibn Hazan al-Qurashi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah yaqul aqimis salata li dzikri. Nah, ini saya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mursal, tapi hadis ini sahih muttasil dari hadis Anas, dari hadis Imran bin Husain dan lainnya, bahwa Nabi mengatakan ini. Nah, apa katanya? Apabila seseorang lupa salat, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia salat di saat dia ingat, di saat dia teringat. Fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata li zikri, dirikanlah salat karena ingat kepadaku. Jangan seperti kata orang liberal, kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Ya. Karena ada yang mengatakan salat itu kalau sudah eling, kalau sudah ingat semua Allah tidak perlu lagi. Ini tidak paham nahwu sharaf, katanya ahli nahwu sharaf semua itu. Nah, aqimis salata, kalau ingat Allah dirikan salat, bukan ingat Allah tidak perlu salat. Jadi dirikan salat untuk ingat kepada Allah SWT. Sama dengan tawablah dan sa'ilah untuk mendirikan zikrullah. Jangan setelah zikrullah tidak tawab dan sa'i, kan tak usah biaya. Ada orang haji ya,
Kan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwata li iqamati zikrillah." Dia syariatkan tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah untuk mendirikan zikrullah. Lalu bisa diganti dengan zikrullah? Nah, bisa diganti dengan zikrullah. Sudah zikir, tidak perlu tawaf lagi? Enggak. Makanya terlihat bagaimana mentahnya pemahaman orang-orang pintar itu. Ya, orang pintar kalau tidak berilmu, tidak masak-masak, tidak masak mentah semua. Allah musta'an. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian wa haddatsa Anas bin Malik. Kemudian Anas ibn Malik menyampaikan hadis. Wa Imran bin Husain dan Imran ibn Husain. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dua sahabat, Anas bin Malik Ibn Nadar Al-Ansari An-Najjari, yaitu pembantu Nabi SAW selama 10 tahun, sejak dia berumur 10 sampai Nabi wafat. Kemudian wa Imran bin Husain, dan Imran ibn Husain Al-Makhzumi juga adalah seorang sahabat dan ayahnya juga sahabat Nabi SAW. Dua-duanya merupakan dari Nabi SAW. Misla makna hadis Ibnu Musayyib, sama dengan hadis Ibnu Musayyib yang mursal tadi. Dan ini muttasil dari Nabi SAW, seperti diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i juga dalam kitabnya dan yang lain-lainnya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, wa zada ahaduhuma aw nama anha. Salah satu dari keduanya, yaitu hadis Anas, mengatakan atau dia tertidur. Di hadis tadi kan nasiyas shalah, lupa salat. Di hadis Anas ada tambahan au nama anha, atau tertidur, lupa atau tertidur, lupa atau tertidur, dua-duanya uzur. Makanya kalau ada mahasiswa yang terlambat, kemana tadi terlambat? Lupa Ustaz, silakan masuk. Mana Ustaz? Tertidur, silakan masuk. Kenapa? Uzur. Allah saja terima, Rasul terima, masa saya tidak terima. Sebagian kalau lok ini, salah tuan. Ini tidak pada tempatnya. Kecuali dia tiap kita masuk tidur terus, satu lain hal. Ini kan sudah orang besar-besar semua. Nah, tapi kalau tiap hari tidur aja, pulanglah tidurlah kamu. Tidak, ini kan tertidur. Nah, jadi kalau lupa, kenapa tidak datang? Terlupa. Lupa juga uzur syar'i. Kalau Allah terima, kita wajib terima. Tentu tidak ya. Kalau itu tidak usah jadi dosen killer nampaknya. Kalau tidak bisa, dosa jadi dosen. Antum killer. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Daripada mereka sama sekali tidak mengetahui apapun kuliah hari itu, lebih baik mereka tahu sebagian. Sah? Nah, tapi sebagian tidak, hukumannya Masya Allah. Terlambat 15 menit, balik kanan. Silakan masuk, tutup pintu dari luar. Silakan masuk, tutup pintu dari luar. Tahu ya enggak? Silakan masuk, tutup pintu dari luar. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kata orang, antum bermudah-mudah. Nabi selalu disuruh, bila disuruh milih dua sesuatu, pilih yang paling mudah. Biarlah saya ikut Nabi ya. Ikut Allah dan ikut Nabi SAW. Yuridullahu bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Tapi adanya je. Kan nak buang hijau dompet mah. Tak tahu agak aturan dari ustaznya. Ada yang bilang kalau keras-keras, sulit-sulit, tegak aturan. Tidak juga. Sebenarnya menegakkan aturan itu adalah yang taat dan patuh. Nah, kalau antum bisa menciptakan anak didik yang taat dan patuh, insya Allah itu yang bagus, walaupun lembut. Karena Nabi kita alaihissalam lembut sekali, sah? Lembut tak dia? Keras atau lembut? Hah? Lembut. Tegak tak aturan? Tegak. Yang keras-keras tidak tegak, lebih baik lembut tegak aturan daripada keras kacau aturan. Allah musta'an. Naam, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan falyusalliha idza zakaraha. Hendaklah dia salat apabila ingat. Maksudnya yang lupa bila ingat salat, salatlah di waktu itu. Atau bila dia tertidur, maka hendaklah salat di waktu terbangunnya. Faja'ala dzalika waqtan laha. Allah menjadikan, artinya Rasulullah SAW menjadikannya waktu itu, waktu ingat itu sebagai waktu salat, atau waktu bangun itu sebagai waktu salatnya. Wa akhbara bihi anillahi tabaraka wa ta'ala, dan dia memberitahukan itu tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Atau maknanya Nabi kan mengatakan innallaha rafa'an ummati. Nah, sesungguhnya Allah tidak membuat dosa bagi umatku anin naimi hatta yastayqiz, dari orang tidur sampai bangun, wa anil majnun apa namanya, wa anin nasi hatta subhanallah. Nah, artinya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi dosa bagi orang yang tidur sampai terbangun, dari orang yang lupa sampai ingat, dari yang satu lagi orang terlambat, dari orang yang pingsan, orang pingsan sampai sadar kembali. Wa anil mughma alaihi hatta yufiq, orang yang pingsan sampai sadar kembali. Nah, dan ini termasuk yang tidur, termasuk yang lupa. Walam yastathni waqtan minal awqat. Nabi tidak mengecualikan satu waktu pun, kapanpun dia ingat, baik ingat setelah habis waktu maupun ingat setelah atau di waktu yang terlarang. Nabi tidak mengecualikannya. Minal awqat yada'uha fihi ba'da zikriha, di mana waktu itu dia tidak boleh melakukannya di saat ingat waktu itu. Jadi Nabi tidak mengecualikan satu waktu pun daripada orang itu. Orang yang tertidur hendaklah salat di saat terbangun. Orang yang lupa salat di saat ingat. Orang yang pingsan salat di waktu siuman. Nabi tidak mengecualikan waktu, kecuali ini. Nah, ketika ada tidak pengecualian, berarti juga berlaku umum. Kapanpun waktunya dia salat, termasuk waktu yang terlarang. Berarti larangan ini tidak mengenai orang-orang yang tadi. Jelas? Walhamdulillah. Qala rahimahullah akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, itu Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, imamnya Hijaz di masanya, an Abi Zubair, dari Abu Zubair yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, an Abdullah ibn Babah, dari Abdullah ibn Babah. Abdullah ibn Babah minat tabi'in, an Jubair ibn Mut'im, dari Jubair ibn Mut'im ibn Adi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, man waliya minkum min amrin nasi syai'an fala yamna'anna ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai bani Abdul Manaf. Siapa bani Abdul Manaf? Keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Datuk Nabi kan Abdul Manaf namanya. Iya. Nah, wahai bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, man waliya minkum min amrin nas, siapapun di antara kalian nanti yang menjadi pemimpin, fala yamna'anna ahadan, jangan sampai melarang seseorang,
tafa bihadzal bait, tawaf di Baitullah ini, di Ka'bah, wa shalla, dan salat. Catat, jangan larang orang tawaf, jangan larang orang salat. Di mana? Di mana? Di Baitullah. Ya, tawaf di Baitullah, bukan di kuburan waliullah. Tonton gitu aja kok repot. Nah, itu tawaf di Baitullah. Kemudian salat di Baitullah. Di mana, Nurul? Langit pertama. Kata orang Syiah langit pertama. Bukan di Nah, Allah musta'an. Jadi makanya mereka sering melarang orang tawaf dan sa'i di Baitullah. Kalau mereka berkuasa sering haji ditiadakan. Sempat 70 tahun orang tak haji gara-gara orang Syiah. Allah musta'an. Habis itu ada pula yang bilang Syiah lebih bagus daripada Wahabi gitu. Ini dasarnya cuma tak ngerti, itu payah nak maju. Ini tak paham tapi contoh-contoh paham. Tak buagui. Yalah, nanti Allah musta'an. Ahadan tafa bihadzal bait wa shalla, tawaf di Baitullah ini atau salat ayya sa'atin sya'a min lailin aw nahar, kapanpun waktunya, siang atau malam. Berarti ada statement langsung dari Nabi alaihi wasallam bahwa di Baitullah tidak ada waktu terlarang, kapanpun, malam ataupun siang. Kapanpun, malam atau siang. Berarti ada sesuatu lagi. Ada sesuatu lagi. Ulang kembali. Tadi larangan umum tak boleh salat di 5 waktu. Habis itu ada pengecualian. Siapa? Orang yang tertidur, terlupa, atau salat di penghujung waktu, setengahnya atau seperempatnya di waktu terlarang, dan setengahnya di waktu yang sudah keluar. Tapi karena tertidur atau terlupa, bukan karena rapat atau bekerja. Ma'asyal kiram rahmati Allah. Sekarang ada pengecualian lagi, bahwa di Baitullah, di mana? Di Makkah tidak ada larangan sama sekali. Tidak ada larangan. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Min lailin aw nahar, siang ataupun malam. Kemudian baru meriwayatkan Asy-Syafi'i meriwayatkan dari qala akhbarana Abdul Majid, telah menceritakan kepada kami Abdul Majid Ibn Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Ibnu Juraij, dari Ibnu Juraij, Abdul Majid ibn Abdul Aziz Al-Makki an Ibnu Juraij, dari Ibnu Juraij Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij Al-Makki, faqih Makkah, sahibu Al-Musnad, an Atha, dari Atha, yakni Atha ibn Yasar Al-Khurasani, Atha ibn Yasar Al-Khurasani, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mursal karena Atha adalah tabi'i, tapi hadis ini juga diriwayatkan secara secara mausul oleh Imam Asy-Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Um. Wa zada fihi ya bani Abdul Muttalib. Di sini ada tambahannya ya bani Abdul Muttalib. Jadi ya bani Abdul Manaf, ya bani Abdul Muttalib, ya bani Abdul Manaf. Tsumma saqal hadis, kemudian dia menyebutkan hadis tadi, yaitu jangan larang orang salat atau tawaf di Baitullah ini kapanpun waktunya, siang ataupun malam. Qala fa akhbara Jubairun an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jubair ibn Mut'im ibn Adi juga menjelaskan dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu amara bi ibahati at-tawafi bil baiti was salati lahu fi ayyi sa'atin ma sya'a at-ta'ifu wal musalli. Itu membolehkan tawaf di Baitullah dan salat tawaf, salat sunat tawaf, salat sunat tawaf
Ini salat sunat lazim atau bukan lazim? Apa bukti lazimnya? Mengiringi tawaf. Disebut dengan sunat lazim. Nah, jadi dia mengizinkan untuk orang yang tawaf untuk salat setelah tawafnya. Bi ayyi sa'atin ma sya', di waktu manapun yang dia kehendaki. At-ta'if wal musalli, yani kan kalau orang yang tawaf dan orang yang salat. Wa hadza yubayyinu, dan ini menjelaskan annahu innama naha 'anil mawaqit allati nahaha 'anis salati allati la talzamu biwajhin minal wujuh. Ini menjelaskan bahwa larangan salat di waktu-waktu yang dilarang itu berlaku terhadap salat yang tidak lazim, salat yang tidak mesti, biwajhin minal wujuh, dari bentuk apapun lazimnya. Fa amma ma lazima falam yanha anhu, adapun salat yang sifatnya lazim yang mesti dilakukan maka Nabi tidak melarangnya, bal abahahu, bahkan Nabi membolehkan sallallahu alaihi wasallam. Wa shallal muslimuna ala janaizihim ammatan ba'dal asri was subhi li'annaha lazimah. Orang selalu dari dulu sampai hari ini menyolatkan jenazah setelah solat subuh dan setelah solat asar, karena solat ini bersifatlah lazim. Solat ini bersifat lazim. Kapan lazimnya? Bila ada jenazah, solat ini mesti didirikan. Kalau tidak ada jenazah, ada solat jenazah? Tidak. Itu yang maksud dengan lazim. Bila masuk masjid, ada solat lazim. Bila berwudu, ada solat lazim. Bila tawaf, ada solat lazim. Itu namanya solat yang bersifat lazim. Atau ketika orang tertidur belum solat, maka dia terbangun, sifatnya lazim. Artinya waktu itu dia waktu yang melaksanakan. Ini maknanya kata perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali ya solat yang bersifat lazim apapun sebabnya. Apapun sebabnya. Nampaknya sudah ada peringatan. Untuk mengakhiri atau untuk jeda dulu? Oh, mendengarkan azan. Silakan. Nah, sebenarnya muazin seperti saya bilang, azan aja lah. Nah, muazin tak perlu minta izin kecuali pada imam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح.
Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahu rabbana. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, setelah menjelaskan makna daripada larangan-larangan tersebut dan apa yang dikecualikan, namun walaupun demikian ada sebagian dari ulama yang berpandangan berbeda. Maka dia sebutkan waqad dhahaba ba'du ashabina, sebagian daripada guru-guru kami. Karena ashab jamak sahib bisa diartikan guru, bisa diartikan murid. Itu yang dimaksud beliau adalah guru beliau. Seperti Imam Malik disebut dengan sahibus Syafi'i, atau mungkin juga Imam Ahmad. Ila anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawafa ba'da subhi, tawaf di Baitullah setelah salat subuh. Thumma nadhara falam yara syamsa tala'at, kemudian beliau memperhatikan belum nampak matahari terbenam. Nah, belum nampak matahari terbit. Dengan tuan-tuan, tarakiba, oleh karena itu beliau langsung naik kendaraannya hatta atadza tuwa, sampai beliau di Zituwa. Itu satu tempat tidak jauh dari Mekah. Dulu Nabi SAW juga sering berhenti di situ kalau haji. Wa tala'atis syams, sampai di situ matahari sudah terbit. Fa anakha fa shalla, lalu dia menambatkan untanya dan salat. Fa naha anis salati lit tawafi ba'da al-'asri wa ba'da as-subhi. Karena Umar melarang orang salat setelah tawaf, maksudnya salat tawaf, sunat tawaf, setelah asar dan setelah subuh. Kamana amma la yalzam minas salat, dia menyamakan dengan salat-salat yang tidak lazim, dengan salat-salat yang tidak lazim, yang tidak ada sebabnya. Berarti Umar tetap dengan pendapat pertama, yaitu larangan Nabi tentang salat setelah subuh, larangan Nabi tentang salat setelah asar, itu berlaku umum bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa sebabnya? Qala rahimahullah, fa idza kana li Umar ay yuakhir as-salata lit-tawaf, kalau Umar boleh melambatkan salat sunat tawaf, wa innama tarakaha li'anna dzalika lah, dia meninggalkannya itu, maksudnya meninggalkan salat sunat tawaf langsung, bukan meninggalnya secara mutlak, meninggalkan langsung salat sunat tawaf di Baitullah, li'anna dzalika lahu, karena itu adalah pilihannya, haknya. Wa li'annahu law arada manzilan bi Zituwa li hajatin, karena dia kalau seandainya menginginkan untuk singgah di Zituwa karena ada sesuatu hajat, kana wasi'an lahu insyaallah, maka boleh baginya untuk melambatkan itu insyaallah. Walakin sami'an nahya jumlatan anis salat, tetapi Umar mendengar larangan secara global saja dari salat. Umar hanya mendengar larangan salat setelah subuh sampai terbit matahari, atau salat sunat setelah asar sampai terbenam matahari secara jumlah, secara global. Secara secara perinciannya mungkin beliau belum tahu, dan itu tidak mustahil. Banyak hadis yang belum sampai kepada
banyak hadis yang belum sampai kepada Umar setelah wafat Nabi baru diketahui. Mungkin, sangat mungkin, dan bukan mungkin lagi, kita tidak cara mungkin nih. Fakta menunjukkan, data menunjukkan ada beberapa hadis yang diketahui oleh sahabat junior, tapi Umar sebagai senior tidak tahu, seperti kisahnya Abu Sa'id atau selainnya, atau Abu Musa al-Asy'ari ketika dia datang ke rumah Umar, lalu dia menggedor pintu, mengetuk pintu dan minta izin masuk, ucapkan salam, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Setelah tiga kali dia pulang, dan Umar tahu dan hafal suara itu. Ketika Umar lihat keluar, tidak ada orang, maka disuruh cari tadi siang ucapkan salam itu. Disuruh kembali. Kenapa kamu setelah ucapkan salam lalu pergi? Dia bilang, saya mendengar Nabi SAW annal istizan salasa, minta izin itu hanya boleh 3 kali. Kalau tidak diizinkan, kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Kata Umar, la uji'annaka darban, saya akan pukul kamu, membuat kamu jerah sampai kau datang, aw la ta'tiyan nanti bisyahid, atau kau datang bawa saksi. Kalau bahaya loh deh. Tapi Umar radhiyallahu anhu begitu, karena masalahnya hadis tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Akhirnya pucatlah si Abu Musa atau sahabat tadi. Siapa kira-kira? Ya kan lupa kita kan, sekarang kita sama ngaji ini, besok setahun yang ke depan siapa waktu itu yang ngaji dengan kita ya? Kan itu lupa kita. Akhirnya sambil mencari-cari, ketemulah sahabat sedang berkumpul. Lalu tanya, Assalamualaikum. Apa dia pucat juga? Apa dia? Kenapa pucat? Dia ceritakan, Umar tadi begini-begini. Kalau gitu kami semua mendengarkan hadis itu. Akhirnya diutuslah sahabat yang paling muda di situ, kalau salah Muhammad bin Aslam al-Ansari, untuk menemani Abu Musa menjelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu biasa. Ya, bahwa Umar tidak sampai kepadanya hadis itu. Sebagaimana juga di sini wallahu alam, hadis tentang perincian masalah tadi, pengecualian tadi juga tidak sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga dia akhirnya mengamalkan yang dia ketahui. Bahkan wa darabal munkadir 'alaiha bil madinati ba'da al-'asr, bahkan pernah menghukum seseorang, mencambuk seseorang karena salat sunat setelah asar di Madinah. Jadi Umar kan memang takut orang untuk buat sesuatu yang tak baik itu ya, takut orang yang melanggar syariat itu, takut orang. Sebagaimana beliau juga takut meninggal syariat. Nah, tadi kan beliau tidak salat sunat itu karena takut melanggar syariat. Karena itu yang sampai ilmunya kepada beliau. Walam yasma' ma yadullu ala annahu idama naha anha lil ma'na alladhi wasafna. Tetapi Umar tidak sampai kepadanya, atau dia tidak mengetahui larangan yang dimaksud karena sebab-sebab yang telah kita jelaskan. Jadi belum sampai ke Umar perincian itu. Fakana yajibu alaihi ma fa'al, maka yang wajib dia lakukan apa yang dia kerjakan itu. Karena seseorang wajib mengikuti mengerjakan apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui. Wa yajibu ala man alima al-ma'na alladhi naha anhu wal ma'na alladhi ubihat bihi, dan wajib bagi orang yang mengetahui sebab dilarangnya atau mengetahui sebab dibolehkannya. Sebab dilarang tadi apa? Salat-salat yang tidak lazim. Sebab yang dibolehkan apa? Salat-salat yang lazim. Kan itu bedanya. Salat yang tidak lazim tidak boleh, tapi salat yang lazim boleh. Apa makna lazim? Yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Salat jenazah, apa sebabnya? Adanya jenazah. Salat tahiyatul masjid, apa sebabnya? Masuk masjid. Salat menikah ada? Tidak ada. Jangan buat-buat weh. Nah, salat sebelum menikah misalnya enggak ada.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maknanya jadi yang dilarang adalah salat yang tidak lazim, artinya tidak ada sebabnya dah. Yang dibolehkan adalah salat yang lazim, yaitu sebabnya ada, yaitu salat fardu, itu sebabnya perintah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika teringat di saat itulah disolatkan. Jelas? Maka Umar radhiyallahu anhu, wallahu alam, zahirnya tidak sampai kepadanya dalil atau dalil yang menunjukkan dibolehkan. Dia hanya sampai pada dalil yang melarang. Maka dia memberlakukannya secara umum, seperti di awal Imam Syafi'i membentangkan masalah ini. Ubihat fi anna ibahata bil ma'na allazi abaha fihi khilaful ma'na allazi naha fihi anha, bahwa dibolehkannya dengan sebab yang karenanya dibolehkan berbeda dengan sebab yang dilarang melaksanakan salat padanya. Kama wasabtu, seperti yang telah saya jelaskan, mimma rawa Aliyun, seperti yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Ali dari Nabi SAW, minan nahyi an imsaki luhumid dhahaya pada thalas, yaitu tentang hikmah atau sebab dilarangnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Masih ingat lagi? Atau masih lupa nampaknya? Jadi kias masalah ini kepada masalah dulu Al-Imamu Asy-Syafi'i ketika menjelaskan masalah nasikhul mansukh dulu, masih lupa? Alhamdulillah masih lupa. Ayo. Nah, yaitu Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, sebagian sahabat sampai kepadanya larangan itu saja. Sampai kepadanya larangan itu saja. Isami'an nahya wa lam yasma' sababan nahi. Ali hanya tahu larangan saja, tidak sampai kepadanya sebab larangan itu apa. Jelas? Maka Ali melarang orang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Bahkan siapa kedapatan akan dikenakan pajak, dikenakan hukuman. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tampil menjelaskan. Ini setelah Nabi wafat ini. Jadi Ali pun ada sebagian hadis yang tidak diketahuinya. Yang tidak diketahuinya. Lalu Aisyah menjelaskan kepadanya bahwa dulu Nabi melarang menyimpan lebih dari 3 hari karena orang waktu itu serba kekurangan daging, maka harus didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adapun sekarang sudah melimpah, maka boleh disimpan sampai tahun depan pun boleh disimpan, sampai kapanpun. Apalagi hari di zaman kita ini. Zaman kita ini, masya Allah, dulu sebelum ada perusahaan yang menangani atau pemerintah Arab Saudi yang menangani kurban, masing-masing berkurban, itu banyak bangkai-bangkai di Mina. Ya, daging-daging busuk, ya, yang tidak dimanfaatkan. Tonton tidak menyaksikan, makanya tonton tidak bisa berfatwa masalah ini. Sah? Di sini mana ada kulit aja dicuri orang. Jadi tidak ada sisa cita-cita cerita berlebih itu, nggak ada. Sah? Tapi kalau di musim haji dulu di Makkah, di Madinah, di tepi-tepi jalan itu banyak kita lihat bangkai-bangkai tadi. Bukan bangkai sebenarnya, yang sudah sembelih tapi tidak termakan. Akhirnya para ulama di Mujama'ul Fiqh dan juga Hayatul Kibar Ulama, Lajnah Buhuthul Ilmiyah, dan lembaga-lembaga besar di dunia tentang yang menghimpun para ulama fikih, mereka akhirnya memfatwakan bahwa pada asalnya daging ini kan untuk ahli Makkah, untuk ahli Makkah dan sekitarnya. Cuma ahli Makkah tidak mampu lagi untuk memakannya. Maka ketika tidak mampu dikonsumsi oleh penduduk Mekah, berarti kan terbuang. Ketika terbuang, maka boleh untuk dikirim ke negeri-negeri Islam yang membutuhkan. Kiasnya kepada zakat.
Zakat kata Nabi tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya sini, dibagikan pada orang miskin di sini. Jelas? Jelas nak? Nah, tetapi karena orang Suduran Sebatang ini dah kaya semua, tidak ada lagi yang berhak terima zakat, dia antar ke Bangkinang. Boleh? Nah, itulah kiasnya. Ketika daging tak termakan di Mekah, maka boleh diantar ke Durian Sebatang. Cuman pemerintah belum siap untuk melakukannya. Saya dulu ketika menterinya Pak Matu Basyuni, saya usulkan ke beliau, Pak, ya, karena waktu itu alhamdulillah saya presiden mahasiswa Indonesia. Beliau kan menteri cuma. Awak presiden. Jadi menteri kan perintahkan ke presiden perintah ke menteri kan biasa aja kan. Waktu itu beliau kan juga senior kami. Dia adalah tamat Jamiah Islamiyah angkatan pertama. Awalnya jadi dubes di berbagai negara, terakhir dubes di Arab Saudi, lepas itu jadi menteri agama dulu. Tentu beliau jadi menteri agama, saya usulkan karena ada momen kan. Saya usulkan bagaimana kalau masalah dam ini masukkan dalam komponen haji, dengan harapan tidak ribut-ribut lagi di lapangan, karena tidak sedikit jemaah tertipu di Ketakicuo di Nantarang. Iya, tahu Ketakicuo? Disembelihnya 50 orang untuk satu kloter, kan dimanfaatkan jemaah ada capek ingin pulang segera, selebihnya nanti kami yang sembelih. Kebanyakan atau banyak di antara mereka tak ada sembelih semua sekali. Jadi kambing yang diperlihatkan untuk jemaah Rahul itu juga diperlihatkan jemaah Kampar. Kan tak serentak datangnya. Yang diperlihatkan ke Kampar itu juga lihat ke apa misalnya Kepulauan Riau, Bandung itu juga sebagainya. Walaupun tidak semua, tapi kayaknya banyak yang seperti itu. Bahkan pernah juga yang memakai kop surat kami, yaitu Forum Silaturahim Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Arab Saudi. Karena saya terima laporan dari Komisariat Mekah, Ustaz, ini kop kita dipakai orang untuk jualan dam. Kami tidak ada jualan dam. Kami tidak pernah mengelola dam jemaah. Tapi tertuduh sering. Jadi walhasil, saya minta, apa tujuannya? Kalau G2G, pemerintah ke pemerintah, tentu ada bargaining. Nanti kita minta 250.000 jemaah. Iya, waktu itu baru 207.000 jemaah. Kali 1 ekor kambing. Berapa kambing? Jemaah Indonesia rata-rata kan tamattu. Otomatis pakai hadiu. 2.700 ekor. 207.000 ekor. Banyak tuh. Minta sepertiga aja dikembalikan ke Indonesia pengirimannya. Berapa? 207.000 bagi 3. Iya, berapa? 900 apa? Lambat menghitungnya. 200 bagi 3. Coba 200 ya bisa bagikan. 200. 200.000 bagi 3. 70.000. 70.000 banyak enggak? Banyak sekali, bukan banyak lagi, banyak sekali. Ya, mana tahu kita dapat aja 70 ekor jadilah kan? Tapi kayaknya belum masuk dalam pikiran para pejabat kita, karena waktu itu jawaban beliau juga bilang banyak kepentingan di situ Ustadz katanya. Banyak kepentingan. Saya sudah tahu kepentingan itu. Ya, cuman kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi. Ada orang garuk keuntungan. Lagipun kebanyakan ilegal juga, secara ilegal. Artinya kalau sempat ketangkap sama perintah Saudi, habis duit kita itu. Tidak akan disembelih. Orangnya masuk kerangkeng. Karena pernah juga ditemukan yang sudah disembelih itu dijual lagi. Yang sudah disembelih itu dijual lagi. Ditemukan berkontainer-kontainer, ternyata kambing jemaah dijual lagi oleh penyelenggara tadi yang ilegal tadi. Tapi sampai saat ini wallahu alam belum ada yang berani untuk masukkan komponen haji.
Apa sebab akan melambung lagi? Karena mungkin itulah orang Indonesia ini kan pintar melambung-lambung. Yang harusnya 400 jadi 800. Tambah karena uang kertasnya mahal juga kan. Nanti tukang catat sekian, akhirnya nanti masuk lagi harga kambing dari 450 menjadi 890. Itu yang masalah juga di negeri kita ini. Yang makelar-makelar ini memang sangat banyak di negeri kita. Sahih? Mau tahu pergilah keluar negeri, Indonesia ahli itu. Yang pernah jadi pemalsu paspor yang menurut polisi yang saya terima, karena saya dulu sering juga sering keluar masuk penjara selama di Arab Saudi dulu, tapi bukan sebagai narapidana, jadi penterjemah. Jadi polisi itu ada yang bilang ke saya, satu-satunya mukimin orang yang tinggal di sini yang pernah menjadi sindikat paspor seluruh dunia yang baru kami temukan sampai saat itu ya, hanya dari Indonesia. Itu prestasi luar biasa itu. Nah, sindikat paspor seluruh dunia, cap kedutaan seluruh dunia ada padanya. Itu orang kan hebat gitu itu. Orang lain tidak terpikir, kita sudah memulai. Orang lain belum punya ide, tapi orang kita sudah melaksanakannya. Dan banyak kasus-kasus lain itu juga, karena juga saya jadi penerjemah di kejaksaan tingginya, juga penerjemah di pengadilannya, mahkamah syariah, baik juz'i atau jaza'i atau juz'iyah maupun di mahkamah kubra. Dan banyak kasus-kasus yang melibatkan orang Indonesia karena prestasi tadi. Prestasi orang lain tak terpikir, kita jadi berdahulu melaksanakannya. Sampai ke masalah-masalah asusila, kebanyakan atau banyak sekali sebabnya juga orang kita juga. Jadi orang Indonesia menjual orang Indonesia juga. Mau tahu? Masih ada data, saya bawa pulang. Mana tahu tuan-tuan nak buat penelitian kan? InsyaAllah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita kadang-kadang hanya pandai menyalahkan orang saja, menyalahkan orang. Ternyata kesalahan orang itu berkaitan dengan kita, jadi penyebabnya. Apa pula sampai ke situ tadi? Prestasi. Enggak prestasi itu nih. Nah, bahwasanya ada sebagian dari dalil yang belum diketahui oleh sebagian sahabat. Dan itu juga mungkin berlaku pada tabi'in yang menjadi murid masing-masing sahabat. Yang belajar sama Umar mungkin tidak sampai kepadanya hadis yang ada pada Ali. Nah, oleh sebab itu maka di sini pentingnya peran ulama yang datang belakangan. Jangan mengabadikan sesuatu yang sudah khilaf dulu dengan alasan khilaf tidak boleh kita untuk menguatkan salah satu pendapat. Kalau jelas seperti ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tahu bahwa Umar belum sampai kepadanya dalil. Sebagaimana dulu masalah daging kurban, ini masuk kita dari daging kurban. Tidak boleh disimpan kata Ali lebih dari 3 hari karena dia dapat larangan itu dari Nabi SAW. Itu larangan pertama memang itu. Tapi beliau tak mendapatkan pengecualian itu. Dia tidak mendapatkan sebab dilarangnya. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu, ikut juga pendapat Ali lagi. Wah, segan kita ini Amirul Mukminin tuh kan. Kemudian masing-masing kan punya dalil tarjih semua. Tidak mungkin kita bertarjih pendapat dengan yang lain. Siapa kita? Kan ada itu subuhatnya. Akan banyak subuhat seperti itu. Tidak boleh kita bertarjih. Nanti antum tarjih pendapat Syafi'i, yang lain tarjih pendapat Hambali, yang lain tarjih pendapat Maliki. Ya, kalau gitu nanti biarkan aja jemaah milih masing-masing. Beragama menurut keyakinan. Ustaz aja tidak berani memilihkan. Masa jemaah disuruh memilih? Karena antum tahu bahwasanya kaum orang awam itu ikut imam mereka. Siapa yang dia yakini? Gurunya. Misalnya di negeri kita, di tempat kita berada, siapa guru kita? Ustaz Abdul Khalik, ikut beliau. Maka beliau memilihkan yang terbaik dan terkuat menurut yang dianalisa dia. Misalnya saya di tempat saya tinggal, orang yang ikut saya
tentu saya fatwakan yang paling kuat menurut pendapat saya, walaupun beda dengan Ustaz Abdul Khalid. Makanya kalau minta fatwa nanti minta beliau, jangan saya. Saya tempatnya tempat lain. Ya, tapi kalau masalah ilmu boleh ditanya, tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya fatwa, Ustaz mana yang pas di ujung batu ini atau di durian sebatang? Beliau muftinya. Atau tanya mufti, siapa mufti sekarang? Hah? Tidak ada mufti lagi, tanya muftinya. Nah, sebagai mufti wajib amanah. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri, bukan sembarang rukhsah, tapi rukhsah minas thiqat. Rukhsah dari orang-orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu. Tapi kalau tidak amanah, tengoknya masyarakat di sini cenderung melarang, larangnya. Masyarakat di sini cenderung membolehkan, dibolehkannya. Berarti tidak berdasarkan ilmu. Ini mengajarkan orang untuk fanatisme buta, dan itu bertentangan dengan ruh ilmunya para imam kita. Imam Syafi'i melarang fanatik buta, Imam Malik melarang fanatik buta, Imam Ahmad melarang fanatik buta, Imam Abu Hanifah melarang fanatik buta, Al-Auza'i melarang fanatik buta, Nabi melarang fanatik buta, Allah melarang fanatis buta. Tidak percaya? Hah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kanha wa mas'ula. Jangan kau ikuti yang tanpa dasar ilmu, sebab pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya, minta pertanggungjawaban. Makanya kalau ada yang orang tidak boleh tarjih, ini subuhat orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Karena kalau antum orang berilmu, tahu cara milih, jangan suruh masyarakat yang milih. Kalau masyarakat yang milih, tentu dia tengoknya mana yang paling ganteng, mana yang paling retorika bagus, mana yang paling banyak pengikut. Sah? Kayak gitu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini subuhat yang sekarang dihembuskan oleh sebagian dai. Taib. Jadi beliau mengkiaskan masalahnya ke masalah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Seperti mazhabnya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau tidak mengetahui alasan dilarangnya tadi. Lalu Ummul Mukminin Aisyah menjelaskan itu. Qala fa in qala qailun faqad sana Abu Sa'id Al-Khudri kama sana Umar. Kalau ada yang bertanya, Abu Sa'id Al-Khudri juga semazhab dengan Umar, yaitu tidak mau sholat sunat di waktu-waktu yang terlarang, atau tidak mau sholat sama sekali di waktu yang terlarang. Qulna wal jawabu bihi kal jawabu bi ghairi. Jawaban ini sama dengan jawaban terhadap Umar tadi. Berarti yang sampai kepadanya adalah dalil yang melarang, karena dia yang meriwayatkannya. Memang Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan larangan itu. Berarti beliau tidak mengetahui sebab larangannya. Wabillahi taufiq. Qala fa in qala qailun, lalu ada yang bertanya, fahal min ahadin sana'a khilafa ma sana'a? Ada enggak orang yang melaksanakan beda dengan yang dilakukan Umar dan Abu Sa'id? Qala bala. Dikatakan benar, na'am. Ibnu Umar sendiri, anak Umar, beda dengan ayahnya. Dan Ibnu Abbas beda dengan Umar. Wa Aisyah, dan Aisyah beda dengan mereka. Wal Hasan wal Husain wa ghairuhum, dan masih banyak lagi berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Wa qad sami'a Ibnu Umar an-nahya minan Nabi, dan Ibnu Umar sendiri sudah mendengar larangan itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dia juga mendengar yang membolehkan salat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah anak Amr bin Dinar dari Amr bin Dinar al-Makki, qala, dia berkata, ra'aitu ana wa Atha bin Abi Rabah, saya melihat bersama Atha bin Abi Rabah. Ini dua-duanya adalah tabi'i. Ibnu Umar tafa, melihat Ibnu Umar tawaf. Di mana tawaf? Di kuburan ayahnya. Di kuburan Nabi. Di Ka'bah. Nah, kalau tawaf hanya di Ka'bah. Ba'da subhi, setelah subuh. Jadi ayahnya juga tawaf setelah subuh. Dia tengok matahari belum terbit, dia berangkat sampai ke Zitua, baru salat sunat tawaf di Zitua. Sekarang anaknya Ibnu Umar, faqih apa tidak? Faqih. Mana yang faqih, ayahnya atau dia? Mana yang lebih faqih, ayahnya atau anaknya?
La ilaha illallah. Ayahnya woi. Naam. Ini gara-gara berbeda anak semua ayah bilang anak lebih paham. Karena sesuai dengan mazhab kita itu masalahnya. Tidak ada khilafnya. Bila bertentangan kalau pendapat Abdullah bin Umar dengan Umar didahulukan karena dipakai. Cuman masalahnya bukan masalah pendapat, masalahnya adalah hadis yang didapat. Jelas? Masalahnya bukan masalah pendapat, ijtihad, tapi ini adalah hadis yang didapat. Maka Abdullah bin Umar salat tawaf setelah subuh. Wa shalla qabla an tatlu'a asy-syams. Lalu dia salat sebelum terbit matahari. Nah, mana yang kuat di sini pendapatnya? Anak atau ayah? Anak atau ayah? Ayah. Mana lebih faqih? Anak atau ayah? Ayah. Tapi di sini pendapat anak lebih kuat. Kenapa? Karena dalil. Ayahnya tahu larangan, tidak tahu sebab larangan, sedangkan anaknya tahu larangan dan tahu sebab larangan. Maka dia bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Di sini pendapat yang lebih kurang ilmunya lebih kuat daripada yang lebih ilmunya. Paham? Ini yang disebut dengan rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Barangkali kau dapatkan di sungai sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Kopi ndak bat tulang ndak ada di laut doh. Tak kau ulang ndak ada di laut, ada di sungai. Jelas? Baik, mana yang lebih mahal? Kopi daripada daripada bawal. Mana kan? Bahan bawal lah. So dia dilawi itu. Tapi mana lama? Mana yang sedap? Kopi lebih sedap, alhamdulillah. Sepakat saya itu. Nah, jazakallah khair. Jadi kadang-kadang terdapat sesuatu berharga di sungai tak ditemukan di lautan, dan itu tidak mengurangi martabat lautan. Bahwa lautan lebih kaya daripada sungai. Paham? Kalau murid kita lebih hebat dari kita, jangan marah-marah, jangan hasad. Pahamnya enggak? Tinggalkan tuh bilang, itu Guru Dasman tuh hebat, saya ngajar dulu. Kan jadi kan? Oh, Ustadz yang ngajar dulu. Iya, maka jadi seperti itu. Terangkat enggak namanya gurunya? Tapi kalau diajak bermusuhan, tiyo dulu ya. Guru apa nomor bajak murid bermusuhan. Pasti enggak bagus. Sahih? Yang kedua murid lah kan nyete jeung kuang ngadep juga tentang lebih ilmu seketek doko ke guru. Nah itulah kan akhirnya guru tak bagus sebutannya, murid tak cantik namanya. Oleh sebab itu jangan ada hasad di antara kita. Jelas? Makanya anak lebih maju tak ada masalah. Murid lebih hebat tak ada masalah. Tinggal bilang murid saya. Kalau ada orang cerita-cerita nanti tentang apa? Tentang saya misalnya nih, wih Ustaz Dasman luar biasa, bilang aja itu teman dekat saya. Nggak ada masalah. Kan kita dekat kan udah lama kita di sini, bilang aja itu teman dekat saya. Makanya dia jadi begitu. Mungkin kalau tidak dekat dengan saya tidak jadi, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kan ambil positifnya. Daripada antum bilang, apa hebatnya? Karena antum jadi pertama orang juga tidak akan antum memang dia bilang kalau antum bilang Ustaz Dasman apa hebatnya, kamu apa sih hebatnya? Itu jadi kan. Lebih baik nampakkan hebat antum dengan tetap tidak membantah itu. Sah? Karena membantah matahari di siang hari kan tidak mungkin. Sahih? Menafikan matahari di siang hari mungkin? Tidak. Kecuali gelap hari. Kecuali gelap. Nah, ada sebab itu antum akan gelap nanti kalau menutupi matahari. Maka matahari jangan ditutup-tutupi. Ustaz ya? Saya jadikan saja kader. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Jadi Abdullah bin Umar tidak lebih hebat dari ayahnya. Walaupun orang mengatakan mirip sekali dengan ayahnya. Kalau dia mau jadi khalifah,
insya Allah seperti ayahnya. Ini kan berandai-andai ini kan. Apa sebab? Karena sirahnya mirip sekali dengan sirah ayahnya. Keras dalam menetapkan sunnah Nabi alaihissalatu-wassalam. Tidak main-main dia. Ayahnya juga begitu. Cuma sebagian ahli bid'ah menganggap Umar pembawa bendera bid'ah. Sampai ada yang mengatakan, andainya bid'ah itu menyebabkan masuk neraka, biar saya dan Umar pertama masuk neraka kan. Umar dijamin masuk surga, tu acuhan lewat. Umar dijamin masuk surga bukan karena bid'ah tapi karena sunnah. Jadi ada yang berani begitu. Dikiranya Umar sebagai imamnya ahli bid'ah. Sampai Bilal pun dianggap sebagai ahli bid'ah yang masuk surga. Rasulullah SAW. Jadi pemahaman yang terbalik ini payah. Kalau terbalik itu sungsang ini payah kelahirannya. Nah, Rasulullah SAW. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi Abdullah bin Umar hebat karena ayahnya juga hebat. Tapi ayahnya lebih hebat. Tapi dalam bab ini dia punya kelebihan. Kelebihan yang ini menambah hebatnya sang ayah. Apa sebab? Orang akan katakan ini lahir dari situ. Kata orang Arab, hadza shiblu min zakal asad. Ini anak singa itu induknya itu. Jadi Umar terangkat, anaknya juga terangkat. Wabillahi taufiq. Kemudian Sufyan an Ammar ad-Duhni diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ammar ad-Duhni an Abi Syu'bah dari Abu Syu'bah al-Madani, namanya Suwaid ibn Muqarrin Al-Muzani, anna Al-Hasan wal-Husain, bahwa Hasan dan Husain alaihi wassalam tawafa ba'da al-asri, tawaf setelah asar, wa sallaya, dan keduanya salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf, salat apa tadi namanya? Salat sunat lazim, karena dia melazimi tawaf. Ada sebabnya. Berarti ada yang berbeda dengan Umar bin Khattab dan Abu Sa'id al-Khudri, yaitu mereka salat di waktu-waktu yang terlarang, dan yang dilakukan oleh mereka itu adalah salat-salat yang ada sebab. Salat-salat yang ada sebab atau disebut dengan salat-salat lazim. Baik. Sudah selesaikan ya. Sedikit lagi, sabarlah. Kan sudah setahun kita tidak berjumpa. Kan dah setahun kita tak jumpa kan? Sikit lagi. Akhbarana Muslim, telah menceritakan kepada kami Muslim. Muslim siapa tadi? Bukan Imam Muslim, bukan. Muslim ibn Khalid Az-Zinji Al-Makki. Ini guru fikih pertama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih di Mekah. Guru fikih Imam Syafi'i pertama di Mekah. Faqihu Makkah. Wa Abdul Majid, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, yang tadi disebutkan dalam sanad sebelumnya, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad Al-Makki. Ani Ibnu Juraid, dari Ibnu Juraid, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraid Al-Makki, sahibul Musnad. Ani Ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, yaitu Abdurrahman ibn Abi Mulaikah. Qala, dia berkata, Ra'aitu Ibn Abbas, saya melihat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tawafa ba'dal asri wa shalla. Tawaf di mana? Lupa lagi. Di Ka'bah setelah asar, wa shalla, dan salat pula selesai tawaf. Berarti di waktu yang terlarang juga, tapi karena dia salat lazim. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa inna ma zakarna, kami menyebutkan tafarruqa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berbedanya pengamalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza, dalam masalah ini, liyastadilla man alimahu ala anna tafarruqahum fi ma li Rasulillah fihi sunnah, bahwa perbedaan pendapat mereka tidak keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing memegang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma ada yang memegang sebagian, ada yang memegang semuanya. Jelas?
Ada yang memegang sebagian, ada yang memegang semuanya. Mana yang lebih menguasai? Yang memegang semua atau memegang sebagian? Yang memegang semuanya dalam satu masalah ini. La yakunu illa ala hadzal makna. Tak mungkin mereka khilaf kecuali karena sebab ini. Sebab riwayat, bukan karena hawa. Karena khilaf karena hawa itu hanya ada di ahli hawa, dan sahabat tidak ada yang ahli hawa. Apa sebab? Apa buktinya? Mereka tidak ada yang mengikuti aliran hawa. Ketika aliran sesat ada, sahabat masih ada, tapi mereka tidak ada yang masuk dalam aliran sesat. Semuanya al-firqatun najiyah. Itu tandanya mereka bukan ahli hawa. Sebab keluar sedikit dari sunnah akan menjadi ahli hawa. Ma'asyiral kiram, la yakunu illa hadzal aw ala an la tablugha sunnatu man qala khilafaha minhum, atau belum sampai sunnah kepada orang yang berpendapat beda dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mungkin berijtihad, karena ijtihad itu sendiri sunnah. Berijtihad itu sendiri adalah sunnah. Nabi tidak melarang, bahkan Nabi merekomendasikan idza ijtahadal hakimu, apabila seorang hakim, di sini disebut oleh para ulama hakim itu penguasa dan juga para ulama, bila berijtihad fa asaba, lalu ijtihadnya benar, falahu ajran, dapat dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia berijtihad ternyata salah, tetap dapat satu pahala, dengan syarat dia bukan pengikut hawa. Pengikut hawa berijtihad dengan ra'i, dengan pikiran. Tapi kalau ulama berijtihad dengan dalil. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, au ta'wilin tahtamilu sunnah, atau ta'wil atau tafsir yang masih dalam ruang lingkup sunnah, bukan keluar dari sunnah. Apa ta'wil? Misalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai dalam masalah fikih, dalam masalah ini misalnya Al-Quranul Karim mewajibkan orang yang menzih atau orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa yang pertama dilakukannya? Apa hukumannya? Yang jelas qada tu wajib tu. Puasa langsung puasa aja. Kan ada urutannya. Satu, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup, puasa dulu je. Tidak sanggup, puasa 3 bulan berturut-turut. Alhamdulillah masih bangun. 2 bulan berturut-turut. Bila tidak sanggup, memberi makan 60 fakir miskin. Seperti kisah siapa namanya, salah seorang sahabat yang melakukan itu, Nabi beri urutan begitu. Nah, lalu ketika ada seorang gubernur yang melakukan itu, lalu para ulama waktu itu bermesyuarat, bagaimana kalau disuruh memerdekakan hamba, bagi gubernur susah apa mudah? Jangan ke seorang, 1000 biar dia merdekakan sekali. Maka ini tidak akan menimbulkan efek hukum jera. Akhirnya mereka bersepakat dia ini wajib difatwakan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang paling payah bagi dia kan itu. Disuruh kasih makan 60 orang, lebih mudah lagi daripada memerdekakan seorang hamba. Tiada teleponnya rumah makan kan, antarkan ke rumah 60 orang fakir miskin, selesai. Nak pesan makanan Arab pun siap dia itu. Albek dari Makkah katanya kan, siap 60 porsi. Tapi kalau puasa
dia tak akan mengulangi lagi. Sah? Hanya ulama sepakat waktu itu menyampaikan bahwa beliau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tahun depan diulang tak kira-kira? Hah? Sebulan berturut-turut aja sudah masalah, apalagi 2 bulan. Ini namanya takwil yang masih dalam ruang lingkup sunnah. Karena hukum ini masih dalam ruang lingkup sunnah dan maqasid syar'inya tercapai di sini. Gunanya adalah supaya orang jangan sembarangan untuk melanggar atau berbuat dosa besar ini. Jelas? Ini yang maksudnya al-ta'wilun tahtamiluhu as-sunnah. Atau ketika sebagian sahabat Abdullah bin Umar menafsirkan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia telah melihatnya di tempat yang lain, inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratil muntaha, bahwa yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimatnya mendukung. Kalimatnya dalam ayat itu mendukung. Bisa ditafsirkan Allah, bisa ditafsirkan dengan malaikat Jibril. Multi interpretasi. Lalu setelah ditafsirkan oleh Nabi yang disampaikan setelah Nabi wafat oleh Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar yang tadi menakwilkan tahtalami sunnah masih bisa dalam ruang lingkup dalil, tetapi setelah ditafsirkan dengan tafsir Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Umar serta merta mencabut pendapatnya kembali. Paham? Paham? Tidak juga paham, tambah contoh lagi ya. Hah? Contoh misalnya dalam akidah, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma iddzil masaq. Apa al-tafatis saqu bis-saq? Ketika 2 betis bertahun. Naam. Lalu sebagian menafsirkan adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat Allah yang diriwayatkan adalah betisnya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas menawilkan dengan syiddatu al-hal, yaitu keadaan yang sangat dahsyat. Taib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tafsiran atau takwilan ini masih dalam ruang lingkup sunnah dan bahasa Arab. Masih bisa terima. Tetapi bukan maknanya Abdullah bin Abbas menafikan sifat, tidak menafikan sifat as-saq dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika dalam hadis tentang sifat itu dia tidak menakwilkannya, tapi di ayat ini dia takwilkan. Ini maknanya takwil lati tahtamiluhu as-sunnah, masih dalam ruang lingkup ahli sunnah. Beda dengan takwil mutakallimin, ketika menakwilkan ayat ini otomatis sifat sak itu ditolak. Sedangkan Abdullah bin Abbas tidak menolak. Sama ketika menakwilkan ainama tuwallu fa thamma wajhullah, kemana kamu hadap disitulah wajah Allah, ditakwilkan dengan kiblat. Dengan kiblat. Ini takwil ini masih dalam ruang lingkup sunnah. Sebab turun ayatnya adalah sahabat radhiyallahu anhum pernah di waktu waktu gelap sekali, mendung, sehingga tidak terlihat gigi kawan pun tidak nampak. Nah, gigi antum di tempat gelap tengok gigi nampak enggak? Kecuali hitam giginya iyalah, atau kuning, tapi kalau gigi masih putih nampak. Bahkan jari ini tak terlihat sama sekali saking gelapnya. Bintang-bintang karena di waktu mendung tak kemungkinan nampak, sah? Akhirnya mereka berijtihad, salat malam itu kemana menghadap. Ternyata di waktu pagi semuanya salah kiblat. Semuanya salah kiblat. Sebanyak itu yang ijtihad salah semuanya, karena sholatnya masing-masing. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, paginya disampaikan ke Nabi alaihi salatu wassalam, lalu turun ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun menghadap kesitulah kiblatnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara makna wajah dalam bahasa Arab adalah al-qiblah. Jelas? Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Ini namanya takwil yang masih dalam ruang lingkup sunnah. Sebab ketika dia menafsirkan dengan kiblat ayat ini, dia tidak menakwilkan ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia tidak mentakwilkan ayat wajah di sini.
dan tidak menafikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Beda dengan takwil mutakallimin. Mereka menolak Allah punya wajah dengan dasar takwil Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Wallahu musta'an. Ini yang dimaksud dengan takwil tahtamilu sunnah. Takwil yang masih dalam rangkut sunnah. Dah paham? Bilang iya, tak tambah lagi panjangnya weh. Hah? Sudah paham? Nah, gitu. Kaum muslimin. Kalau saya kan gampang aja, enak aja saya sampaikan ada contoh-contoh. Tuan tontonnya banyak contohnya. Baik. Baik. Au ma asbah dzalik atau yang serupa dengan itu mimma qad yara qailuhu lahu fihi uzran, sesuatu yang barangkali orang yang berpendapat itu ada uzurnya menurutnya insyaallah. Jadi bukan sengaja melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syai'u fa huwa lazimu li jami'i man arafa. Bila datang dari Rasulullah SAW sesuatu, apa sesuatu yang datang dari Nabi? Wih, apa sesuatu yang datang dari Nabi itu maksudnya? Hadisnya, sunnahnya. Sebab orang tak nunggu dinaran dirham dari Nabi. Sah? Antum kalau nunggu dari Nabi apa yang tunggu? Hadisnya. Antum nunggu bajunya, nunggu rambutnya. Hah? Habis itu nangis-nangis, rambut siapa itu nangis-nangis antum? Dicium-cium. Sendalnya taruh di kopiah. Antum sendalnya ditaruh di kopiah, tapi sunnahnya ditaruh di kaki. Itu masalahnya. Sunnah Nabi ditaruh di kaki, sendal Nabi taruh di kopiah. Siapa mengajarkan itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Disuruh melaksanakan sunnah Nabi nangis. Disuruh melaksanakan sunnah Nabi nangis. Ketemu rambut Nabi nangis. Padahal mendapatkan sunnah Nabi senang dan gembira. Nah, kemudian ini rambut siapa? Menurut para ahli tak satu pun yang tahu sanadnya tentang rambut dan anggota tubuh Nabi yang lain. Nah, sekarang ada pula yang megang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah doi tidak keluar dari Bani Syaibah. Itu perintah Nabi SAW. Bahkan Raja Salman sendiri tidak berhak megang kunci Ka'bah. Tidak boleh diambil dari Bani Syaibah. Gubernur Makkah tidak berhak kecuali izin Bani Syaibah. Tapi tidak mungkin pula tidak diizinkan kan, itu kan salah. Karena itu perintah Nabi SAW. Tak ada yang mencabut itu dari Bani Syaibah kecuali zalim sampai hari kiamat. Tiba-tiba orang mana dah boleh lah kunci so. Ini memang jangan mengaruh dek Shopee woi. Shopee itu jujur sekali-sekali, banyak juga tidak. Enggak, dia kan tak tahu masalahnya. Dapat barang orang berdagang market apa nama marketplace Muhammad. Dan aja lewat dah. Jadi kalau lewat Shopee itulah belanja. Ada yang membuat membuat anekdotnya. Ketika order uang gadi, paham tak? Uang gadi anjak. Pas sampai ke awak uang niniok. Paham? Dek lamun jalan. Tua di jalan nih. Artinya dipromosinya barangnya bagus sekali, macam anak gadis cantik. Pas sampai ke rumah, dibuka balutnya ternyata nenek. Paham? Bilang paham, kalau tidak selesai. Jadi antum searching nanti di Shopee atau di mana itu akan terlihat nanti orang jual kunci Ka'bah replikanya. Akan ada orang jual nanti kiswah kuburan Nabi. Mana ada pakai kiswah kuburan Nabi lu? Mungkin di zaman Turki Utsmani dulu memang orang sufi dulu kan. Tapi setelah di kerajaan Rasul di 100 tahun ini tidak ada dibaiki kiswah karena Nabi melarang itu. Nabi melarangnya. Tapi tidak sedikit syekh-syekh sufi yang menganjurkannya. Masa kuburan di kelambu? Perlu je nyamuk lah dia. Hah?
Kemudian kuburan diatapin supaya tidak masuk air. Itu ayu tidak pandai masuk tang di bawah. Ketika hidup saya tidak kadang-kadang membayar apapun, setelah mati kalian belanjakan semiliar untuk kuburannya. Sebenarnya untuk kepentingan yang hidup juga. Karena menjadi sumber PAD, penghasilan asli Dayan. Tidak percaya tuan-tuan. Mana, coba tengok pengurus, mana yang lebih banyak infak Masjid Raudhatus Salihin atau infak kuburan wali? Mana yang banyak? Ada sebagian Habib itu katanya setoran per tahunnya satu kuburan keramat 5 karung minimal. Raudhatus Salihin setahun sampai 5 karung ya? Belanja lah ini ya. Tapi untuk infaknya tidak sampai. Itulah orang lebih percaya infak di kuburan daripada infak di masjid. Gara-gara tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, umat ini memang subhanallah sedang tidak baik-baik saja. Ya, buktinya di negeri kita ini tercatat lebih 400 aliran sesat. Kayaknya terbesar juga di dunia. Ya, angka yang paling besar saya temukan juga di Indonesia. Karena tadi kreatifnya luar biasa. Orang belum berpikir kita sudah ini menjelang puasa ini kita deg-degan lagi. Minimal diperkirakan 3 versi puasa nanti. Iya sih. Ada yang versi nelpon Allah. Dia bisa telepon Allah kapan mulai puasa. Assalamualaikum ya Allah. Ya. Kapan dimulai puasa? Nah, dibilangnya tanggal 1 Maret. Nah, yang satu syekhnya langsung ke rumah bulan, naik ke atas untuk nengok anak bulan. Ya, kalau udah sampai ke rumahnya terlalu lebih cepat nampaknya. Maka puasanya lebih awal pula 3 hari dari yang menunggu-nunggu menengok bulan atau menghitung-hitung bulan. Ada pula yang persis menghitung-hitung bulan. Sehingga jadwal puasa disebut tanggal Masehi, bukan tanggal Hijriah. Tetapi yang paling sahih wallahu alam, atau bahkan tidak dikenal metode dalam fikih dulu di kalangan para imam, walaupun ilmu menghitung itu sudah ada di zaman itu, mereka tidak memasukkan metode menghitung dalam menentukan datangnya bulan, sehingga tidak ada istilah dulu puasa tanggal 1 Maret yang adalah puasa tetap 1 Muharram. 1 Ramadan. Hari raya tidak ada dulu yang mengatakan 1 April, tapi yang ada adalah 1 Syawal. Kapan diketahuinya? Diketahuinya adalah dengan ru'yatul hilal atau menyempurnakan bulan 30 hari. Oleh sebab itu saya sangat berharap dan mengajak supaya ditinggalkan metode-metode yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Walaupun ada yang menakwilkan, tapi takwilnya tidak masuk dalam itarus sunnah, dalam lingkaran sunnah, supaya tidak yang lain-lain ngikut-ngikut dia. Kalau boleh menghitung, kenapa syekh kami tidak boleh naik ke atas? Kalau syekh mereka boleh naik, kenapa syekh kami tidak boleh nelpon? Sah? Semua dengan keyakinan masing-masing. Maka oleh itu tidak ada yang akan menyatukan kecuali kembali ke sunnah Nabi SAW. Tapi kan boleh ta'adudun matali' Ustaz, boleh berbeda tempat terbit. Iya, kalau berbeda tempat terbit, yang terjadi adalah sumber beda puasa dengan Riau, tidak ada masalah. Sah? Yang masalahnya adalah Riau beda puasa. Kadang serumah beda puasa. Yang masalahnya mertua masih puasa, menantu sudah raya, tinggal di rumah mertua. Tidak mengerti ini. Tinggal di rumah awak masih puasa, inilah berbuku. Ayah menantu itu bilang sama anak, besok tahun depan anak kalian yang tinggal sini lagi ya. Gara-gara apa? Serumah kok bisa berbeda? Gara-gara apa?
berbeda manhaj. Berbeda manhaj. Yang satu istiqamah di atas sunnah, yaitu tak menentukan kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Yang satu sunnah yang ditakwilkan tetapi tidak diakomodir secara benar oleh sunnah Nabi SAW. Makanya kapan ditanya puasa, bilang 1 Syawal. Ya Allah, 1 Muharram. Satu Ramadan. Kapan hari raya? 1 Syawal. Kapan ditentukan? Di penghujung bulan sebelumnya. Dan ini pertama juga memberi pekerjaan kepada para ahli ru'yah, ada ampranya. Jangan disia-siakan, jangan ditiadakan penghasilan orang. Yang kedua, menghidupkan sunnah menanti-nanti datangnya Ramadan. Beda dengan orang yang sudah tahu tanggalnya, tidak menanti-nanti lagi. Dan menanti-nanti itu bagian dari kecintaan kita dengan datangnya Ramadan itu. Kalau lah tentu Ramadan tahun depan tanggal 1 Maret juga misalnya. Hari raya tanggal 1 April. Orang tak semangat lagi untuk menanti-nanti. Lah jale namanya ini. Dah jelas. Jadi tolong jangan dihilangkan yang itu. Dan jangan buka pintu bagi aliran-aliran lain untuk minta diakomodir. Kalau si fulan boleh, masa saya tak boleh? Si fulan boleh dengan menghitung, masa saya tak boleh dengan pakai telepon? Kalau si fulan boleh dengan pakai telepon, kenapa saya tak boleh dengan cara chatting dengan malaikat Jibril? Kan bisa aja orang klaim itu semua sekarang, ya, dengan modal makali innah bisa menguasai bahasa Suryani. Padahal bahasa sayur nih. Hanya dengan modal makali masih bebas melanglang buana. Ini termasuk yang ambil formulir tidak daftar ulang. Ambil formulir tapi tidak daftar ulang jadi aliran. Hanya dengan modal itu makali innah sudah menjadi. Nah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu kita mohon kepada seluruh yang kita yang berilmu, yang mengambil kebijakan, jangan buka kesempatan untuk berbeda-beda. Tunggulah, yaitu dengan datangnya ru'yatul hilal. Kalau tidak nampak, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Cara mudah, jangan cari yang sulit. Antum bilang dulu zaman Nabi tidak ada ahli hisab, sekarang ada banyak ahli hisab. Ya, ada pernah di kalangan para ustaz seperti itu. Saya nanya, ustaz tahu hisab? Tidak juga. Tahu? Tidak. Semua enggak tahu. Itu di mana banyaknya? Sekarang ustaz ada berapa orang di sini? Berapa yang tahu hisab? Jangan-jangan di antara yang tak tahu, saya yang paling tahu. Iya, di antara yang tak tahu, saya yang paling tahu. Sebab saya pernah belajar hisab juga. Cuman sekarang karena tidak dipakai-pakai, hilang. Tapi kalau tuan-tuan mau ngajar saya sepekan lagi, maksudnya sepekan insya Allah balik lagi. Karena masih terbayang-bayang itu. Ada yang pandai hisab? Yang ahli hisab? Oh ramai. Oh iyalah. Berarti ilmu ini juga tidak dikuasai secara umum. Maka Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan wa idza thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa lazim li jami' man arafa. Bila seseorang tahu sesuatu dari Nabi, hadis, sunnah tentang suatu hukum, itu yang wajib dia kerjakan. La yuqawwihi wa la yuhinu syai'un ghairu. Tak mungkin dikuatkan dan tak mungkin dilemahkan kecuali dengan yang sejenisnya pula, yaitu sunnah yang lain. Balil fardul ladzi 'alan nasi ittiba'uh, bahkan yang wajib atas orang manusia untuk mengikutinya. Walam yaj'alillahu li ahadin ma huwa amran yukhalifu amrah, dan Allah tidak biarkan seseorang menyalahi perintahnya, menyalahi perintah Nabi alaihi salatu wassalam.
Andainya Umar masih hidup dan ada yang memberitahukan kepadanya, Umar pasti akan kembali kepada pendapat yang kedua. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini Imam Asy-Syafi'i ingin jelas kepada kita bahwa seseorang bila datang kepada sunnah wajib mengamalkan sunnah itu, tidak pindah kepada yang lain, sekalipun yang berpendapat itu orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi apakah semua siap? Saya kira tidak. Oleh sebab itu antum sabar ya, sabar aja. Dah, kalau ada orang yang tak mau dan disepakat dengan kita masalah ini, ya kita harus sabar. Karena dia seperti yang dia katakan, ada juga imam yang mengatakan itu, ada syekh yang mengatakan itu, bahkan ada sahabat yang mengamalkannya. Tetapi kalau kita sudah tahu hadisnya dan jelas itu bertentangan dengan pendapat orang-orang yang diikuti itu, maka kita insya Allah dengan senang hati kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bilang itu pemahaman antum, iya, ini yang saya pahami, tapi bukan saya sendiri. Ada Imam Asy-Syafi'i, ada Hasan dan Husain, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, dan masih banyak yang lain lagi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sekira sangat jelas sekali. Sah? Hah? Enggak juga? Nah, makanya enggak usah ditanya. Nanti kalau tanya tambah sejam lagi. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.